Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Nugroho dari kelas PHKC semester 2 UAS Hukum Hadap tahun 2022. Soal yang pertama, sistem kekerabatan suku Minang yaitu matrilineal, yaitu garis keturunan atau sistem kerabatan yang ditarik dari ibu. Yang kedua, suku Batak yaitu patrilineal, yaitu sistem kekerabatan atau garis keturunan yang ditarik dari ayah. Terus sistem kekerabatan dari suku Jawa dan Melayu yaitu parental, yaitu sistem kekerabatan atau garis keturunan yang ditarik dari ayah dan ibu. Terus yang kedua, perkawinan. Perkawinan Minang disebut juga dengan pernikahan semendo atau yang bersifat eksogami, yaitu pihak perempuan atau laki-laki tidak sesuku dengan perempuan. Terus laki-laki tinggal di rumah perempuan, dan tinggalnya laki-laki di rumah perempuan tidak menjadikan laki-laki tersebut masuk ke dalam suku perempuan. Terus yang kedua, pernikahan suku Batak yang disebut juga dengan pernikahan jujur atau marga yang bersifat eksogami juga. Terus perempuan tidak sesuku dengan laki-laki, dan lelaki memberikan barang kepada perempuan yang bersifat magis, sehingga dengan diberikannya barang, perempuan tersebut masuk ke dalam suku laki-laki. Terus pernikahan Melayu dan Jawa itu disebut juga pernikahan bebas. Pernikahan Jawa dan Melayu ini tidak mengenal larangan seperti yang ada di suku Batak dan Minang. Terus sistem kewarisan dari suku Minang. Sistem kewarisan dari suku Minang yaitu kolektif, dan di suku Minang lebih diuntungkan kepada laki-laki. Maksud kolektif di sini adalah hanya boleh dimanfaatkan kemanfaatannya saja. Contohnya dikasih lahan, terus ditanam padi. Hasil dari padi tersebutlah yang boleh dimanfaatkan. Sedangkan lahan yang tersebut yang dibagikan tidak boleh dibagi-bagi. Terus kewarisan dari suku Batak yaitu individual. Semua ahli waris mendapatkan yang bagi masing-masing. Terus suku Jawa dan Melayu yaitu ahli waris mendapatkannya bagian masing-masing, yaitu bilateral. Sedangkan di suku Melayu ini mendapatkan harta waris ketika ada yang meninggal. Terus penyelesaian masalah. Dalam penyelesaian masalah pasti kalau misalnya ada masalah terus dibawakan ke lembaga adat, pasti hasil dibawakan ke lembaga adat itu berdamai. Tetapi di daerah masing-masingnya, di daerah Minang ada juga disebut dengan musyawarah dengan kerapatan nenek mama. Kalau di Batak dalihan natolu. Kalau di Jawa disebut juga musyawarah mufakat dengan para tetua. Sedangkan kalau di Melayu disebut dengan lembaga adat Melayu Riau. Jadi bagaimana cara penyelesaiannya? Itu setiap suku pasti berbeda. Tetapi dalam cara menyelesaikannya pasti ada mufakat, musyawarah mufakat, dan dihasilkan secara kedamaian gitu. Terus yang nomor 2, tahapan pernikahan di suku Minang. Yang pertama yaitu meresek, yaitu pihak perempuan mendatangi laki-laki dan membawa buah tangan sebagai tanda sopan santun. Terus yang kedua yaitu meminang dan batimbang tando, yaitu pengikat perjanjian dan tidak bisa diputuskan secara sepihak. Terus menghantar sirih, yaitu pihak perempuan membawa sirih, sedangkan pihak lelaki membawa selepah daun yang berisi daun nipah dan tembakau. Tujuannya untuk memohon doa dan memberitahu pernikahan. Terus babako dan babaki. Tujuan babako dan babaki ini adalah untuk menunjukkan kasih sayang dan mengikul biaya sesuai dengan kemampuan. Terus malam bainai. Malam bainai adalah ungkapan kasih sayang dan doa restu para sesepuh keluarga perempuan. Dan pada malam bainai ini perempuan diinai dengan diiringi bunyi seruling. Terus menjampui marapulai. Menjampui marapulai adalah menjemput laki-laki dan dibawa ke tempat perempuan untuk melangsungkan akad pernikahan. Dan tujuannya untuk memberikan gelar pusaka sebagai simbol kedewasaan bagi laki-laki. Yang selanjutnya adalah penyambutan di rumah anak daro. Penyambutan di rumah anak daro ini adalah menaburi pengantin dengan beras kuning dan memercikkan air sebagai tanda untuk mensucikan. Terus yang kedua, akad nikah. Akad nikah biasanya dilangsungkan oleh suku Minang pada hari Jumat. Dan setelah dilaksanakan akad nikah, maka bersandinglah para mempelai di pelaminan. Terus tradisi sudamika yaitu memulangkan tando. Selanjutnya melewatkan gani marpulai, yaitu pengumuman pengantin sebagai tanda kehormatan dan kedewasaan bagi pengantin laki-laki. Terus balantuang kaniang, yaitu kening laki-laki dan perempuan disatukan gitu untuk dikasih nasihat dari para sesepuh. Terus menggaruk nasi kuning, yaitu tujuannya itu adalah untuk melengkapi satu sama lain. Terus yaitu selanjutnya bermain coki.
Tujuan dari mencoki adalah untuk meluluhkan ego satu sama lain dan terciptanya kemesraan di kedua mempelai. Terus tari payung, iaitu tujuannya untuk laki-laki sebagai pelindung isteri. Terus yang terakhir adalah manikam jajak, iaitu tujuannya untuk menghormati orang tua dan para sesepuh serta niniak mamak. Terus tahapan pernikahan suku Jawa, iaitu yang pertama posisi taruh, belah KTP dan tuwuhan. Belah KTP adalah anyaman dari daun kelapa yang dipasang taruhan dan dipasang di kiri kanan gerbang. Sedangkan taruh adalah di pagar atau di pintu masuk sebagai tanda atap sementara. Sedangkan tujuan dari belah KTP adalah supaya memperoleh keturunan yang sehat, baik budi pekerti dan akhlaknya, berkecukupan dan bahagia. Terus yang kedua adalah sungkeman. Sungkeman adalah proses penghormatan kepada orang tua dan meminta maaf dan meminta izin untuk menikah. Terus yang selanjutnya itu siraman, yaitu tujuan dari siraman adalah meminta berkah dan meminta doa untuk pernikahan. Terus selanjutnya adalah adol dawet. Adol dawet bertujuan untuk saling menguatkan atau saling gotong royong dalam membangun rumah tangga. Terus yang selanjutnya adalah midoderani. Midoderani adalah mempelai perempuan berdiam di dalam kamar dari jam 6 sore sampai jam 12 malam. Dan pada malam itu laki-laki ditanya tentang kesiapannya dalam menikah. Selanjutnya adalah serah-serahan di malam midoderani. Serah-serahan yang diberikan dari pihak laki-laki adalah alat solat, alat mandi, make up, dan segala perlengkapan pernikahan dan pisang raja yang bertujuan untuk mendapatkan keberkahan dan rasa syukur di dalam pernikahan tersebut. Terus yang selanjutnya adalah balang gental, yaitu balang gental adalah melemparkan sirih untuk melambangkan saling melempar kasih sayang. Yang saya nginjak endok, yaitu menginjak telur yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan dan istri setia kepada suami. Terus yang selanjutnya adalah sindur. Sindur adalah berjalan di atas karpet sindur. Tujuannya agar mendapat yaitu kuat dalam menghadapi kesukaran di dalam hidup. Terus yang selanjutnya adalah kacar dan kucur. Kacar kucur, yaitu duduk di pangkuan ayah mempelai wanita dan laki-laki mengucurkan biji-bijian yang bertujuan untuk laki-laki ini bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada perempuan. Terus yang selanjutnya adalah dulungan atau susuapan. Tujuan dari susuapan ini adalah untuk selalu rukun dan pengertian. Dan selanjutnya adalah bubak kawah, yaitu rasa syukur orang tua atas telah menikahnya anaknya dan mendoakan selalu anaknya agar dilimpahi keberkatan dan kemudahan di dalam hidup. Dan selanjutnya tahapan pernikahan di suku Melayu, yang pertama itu meminang. Meminang adalah setelah ada kata sepakat yang dilakukan oleh upacara yang dilakukan oleh keluarga untuk meminang. Itu didatangkan sesudah sholat Isya. Terus yang kedua mengantar tenda. Tenda adalah bukti keseriusan laki-laki dan tidak bisa diganggu lagi. Hal ini dilakukan juga setelah Isya. Terus yang ketiga adalah mengantar belanja. Mengantar belanja adalah belanja keperluan pernikahan dan menjadi milik wanita sepenuhnya dan lelaki tidak boleh mengungkitnya di kemudian hari. Terus yang keempat adalah menjemput. Menjemput ini diperlukan contoh lelaki atau suami yang sebagai contoh untuk pernikahan yang hidup rukun, tentram dan damai. Terus yang kelima adalah yang selanjutnya adalah menggantung, yaitu persiapan menghias dan membersihkan rumah, dan di dalam menggantung tersebut diperlukan doa selamat dengan menggunakan tepung tawar. Terus yang selanjutnya itu berendam. Dalam prosesi berendam terdapat yaitu gunting rambut, mencukur dan merapikan rambut, di dahi, terus di pelipis, alis, tengkuk dan bagian tangan dan kaki. Terus yang selanjutnya adalah berinai. Proses berinai di suku Melayu adalah perpisahan bahwasannya calon wanita besok telah dipinang. Terus yang selanjutnya adalah khatam Quran, yaitu untuk mengikuti syariat Islam. Dan yang kesembilan adalah melaksanakan akad nikah. Selanjutnya tahapan pernikahan suku Batak, yaitu yang pertama mengarit-rit, yaitu memilih gadis. Hal ini biasa dilakukan oleh laki-laki yang jauh di perantauan. Terus yang kedua mengalihan tenda, yaitu memberikan tanda dan terikat satu sama lainnya. Yang ketiga selanjutnya itu marhusib, yaitu melamar perempuan yang bersifat tertutup. Selanjutnya marhata sinamot, yaitu
membicarakan tentang pernikahan, apa aja yang disembeli, berapa undangan yang akan dibelikan. Selanjutnya adalah pundun saud, yaitu pihak laki-laki mengantarkan ternak yang sudah disembelih dan makan sama-sama dan menentukan tanggal pertunangan. Selanjutnya adalah martupol, yaitu acara pertunangan yang diikuti oleh kedua mempelai. Terus martunggo raja, yaitu membahas tentang hari H pernikahan dan pembagian tugas pada hari H. Terus majulo pasu-pasu dan perbagazan, yaitu pemberkataan pernikahan oleh kedua mempelai di gereja. Terus ulaan unjuk, yaitu pesta adat yang bertujuan untuk doa-doa kepada mempelai, doa-doa kebaikan kepada mempelai. Terus yang selanjutnya adalah dialog jual. Apabila pesta diadakan di rumah wanita, maka wanita tersebut dibawa ke tempat laki-laki. Terus selanjutnya ditaruhan jual. Apabila pesta di rumah laki-laki, maka wanita boleh dibawa balik ke rumah dan kemudian hari diantar oleh namborunya ke rumah suami. Terus yang selanjutnya adalah paule une, yaitu paule une ini adalah proses saling mengunjungi. Terus selanjutnya adalah manjai. Manjai ini apabila dia anak bungsu, maka dia mewarisi rumah orang tua, dan apabila dia tidak ada musuh, maka dipisah rumah dan diputus pencariannya, mata pencariannya. Terus yang terakhir yaitu menangkir tenda. Menangkir tenda adalah prosesi sudah menikah, yaitu orang tua mengunjungi mempelai dan makan bersama. Soal nomor 3 yaitu mencari artikel jurnal. Dan artikel jurnal yang saya temukan adalah dengan judul Peran dari Hannatolu dalam menyelesaikan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga KDRT di Kabupaten Humbang Hasundutan. Dengan penulis Herlina Lumban Batu, diterbitkan oleh Jom Fisip volume 6 edisi 2 Juli sampai Desember 2019. Jadi kebanyakan terjadi kekerasan dalam rumah tangga itu disebabkan oleh faktor ekonomi. Dan peran dari Hannatolu dalam menyelesaikan ini disebutkan di dalam artikel adalah yaitu hukuman yang biasa diberikan hanyalah kewajiban meminta maaf kepada korban dan juga keluarganya di hadapan raja adat dan juga di hadapan dari Hannatolu, dan juga membayar seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses persidangan, dan yang paling berat adalah mengusir pelaku dari peradatan. Nah, setelah itu Dali Hannatolu akan memberi nasihat kepada orang yang melakukan kekerasan dalam bentuk lisan dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak, dan membuat perjanjian juga untuk tidak mengulanginya dan untuk saling memaafkan perbuatannya, dan melakukan salam-salaman baik dari keluarga laki-laki maupun dari keluarga perempuan. Nah, jadi begitulah penyelesaian masalah kelembagaan adat yang diselesaikan oleh dari Hannatolu dalam peranan dari Hannatolu dalam menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga. Dan artikel yang kedua yang berjudul Peran Lembaga Adat Melayu Riau dalam Pengembangan Budaya Melayu Riau di Kota Pekanbaru yang ditulis oleh Yeti Armaliza. Nah, jadi kenapa budaya Melayu yang ada di Riau ini tidak berkembang? Yaitu karena terkikisnya budaya-budaya Melayu akibat masuknya budaya-budaya dari luar, yaitu dari suku Minang, suku Jawa, suku Batak. Karena masuk budaya asing, terkikislah budaya Melayu. Terus penyebab lainnya yaitu rendahnya kesadaran masyarakat Melayu dalam mengembangkan dan melestarikan adat dan budayanya. Dan di dalam artikel ini sudah disebutkan bahwa banyak ibaratnya banyak pengembangan yang telah dilakukan. Contohnya di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, yaitu mengadakan pelatihan pembinaan generasi muda melalui agama dan nilai-nilai adat. Dan di dalam pengembangan lainnya di dalam bidang pendidikan yaitu menjadikan mata pelajaran muatan lokal di Pekanbaru dengan kurikulum bermuatan Melayu dan merancang kurikulum budaya Melayu sebagai muatan lokal dan membuat buku yang berjudul Pendidikan Kebudayaan Melayu. Dan pengembangan di bidang ekonomi yang dilakukan adalah mendirikan Yayasan Lembaga Adat Melayu Riau atau koperasi untuk memperoleh dana dalam mendukung kegiatan Lembaga Adat Melayu Riau atau LAMR dengan memperdayakan masyarakat Melayu tempatan, lalu mempertahankan dan memperjuangkan kembali hak-hak yang dimiliki oleh rakyat Riau. Terus dalam
dalam pengembangan ini LAMR mendapatkan dukungan atau mendapatkan support dari pemerintah, yaitu berupa dana hibah yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Riau. Dan dari dana hibah itulah dibuat kegiatan-kegiatan lembaga adat Riau. Terus dan kendala yang ditemui dalam pengembangan ini yaitu yang diantaranya masih rendahnya kesadaran masyarakat Riau dalam mengembangkan dan melestarikan budaya adat Melayu Riau. Kondisi ini menyebabkan adat dan budaya Melayu belum sepuasnya menjadi tuan di negerinya sendiri. Dan faktor lainnya yang menyebabkan pengembangan tersebut masih kurang maksimal, yaitu sikap generasi muda asli Riau yang seakan malu mengakui dan menerapkan kebudayaan Melayu Riau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi di dalam artikel yang peran lembaga adat Melayu Riau dalam pengembangan masyarakat, banyak pengembangan yang dilakukan, tetapi kurangnya kesadaran dan malunya generasi muda dalam menerapkan dan menjalankan nilai-nilai budaya tersebut. Karena itulah terhalang pengembangannya yang ada di Kota Melayu, yang ada di Provinsi Riau saat ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.